Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Anji Aulia Irfanda dan teman saya Ardika Surya Kusuma. Pada kali ini kita akan memberikan sedikit pengetahuan kepada teman-teman semua terkait negara Cina. Apa yang akan dibahas pada kali ini yaitu tentang produk-produk Cina yang mana kita kenal semua, kita tahu semua bahwa produk-produk Cina saat ini mendunia. Teman-teman semua, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan produk-produk yang telah ditampilkan tadi. Memang si produk-produk elektronik buatan Cina ini akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama karena teknologinya tidak kalah dengan negara-negara maju yang lainnya seperti negara Jepang atau Eropa atau Amerika. Dan juga produk Cina ini biasanya dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, karena itu produk-produk yang dihasilkan oleh negara Cina ini atau biasa kita tahu dengan berlabelkan dengan made in China ini gampang didapatkan di pasaran dengan harga yang cukup murah. Kemajuan teknologi negara Cina memang sangat pesat berkembang. Pada beberapa waktu terakhir, bahkan baru-baru ini, Cina membuat gebrakan besar dalam bidang yang mungkin selama ini hanya dikuasai oleh negara-negara besar, yaitu negara Amerika Serikat, yaitu terkait militer dan teknologi antariksa. Di bulan Juni tahun 2022, misalnya, negara Cina meluncurkan pesawat luar angkasa yang diberi nama dengan Shenzhou 14, yang rencananya jadi awal dari misi pembangunan stasiun antariksa pertama Cina. Dan nggak lama berselang, negara Cina pun juga meluncurkan sebuah kapal induk perang yang diberi nama dengan Fujian, yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Dan kedua proyek ini dibuat oleh negara Cina sendiri tanpa campur tangan oleh negara lain. Dan semua ini dilakukan oleh negara Cina. Tentunya negara Cina dengan sebuah negara yang menganut paham komunis, dan lalu bagaimana bisa sebuah negara komunis berkembang jadi salah satu negara adidaya yang menandingi Amerika Serikat. Negara Cina bahkan bisa dibilang menguasai hampir segala aspek, mulai dari ekonomi ataupun teknologi, atau jangan-jangan Cina udah bukan lagi negara komunis ya. Makanya negara Cina bisa berkembang sangat pesat seperti saat ini, dan mungkin jabarannya akan kita bahas pada konten kali ini. Tahun 2024 ini, Partai Komunis Cina telah berusia 103 tahun, dan sosok yang dibilang paling dikenal karena membawa paham komunis ke negara Cina ialah Mao Zedong, yang mana beliau ini juga merupakan pendiri pemerintahan Cina. Namun Cina tidak tiba-tiba menjadi besar seperti sekarang. Di awal terbentuknya pemerintahan Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong, saat itu justru lebih banyak untuk berdiam diri dari dunia luar, sehingga kita semua heran pada saat itu Cina sangat jauh tertinggal dengan negara-negara lainnya. Sadar bahwa negara Cina pada saat itu tertinggal, lalu kemudian pada pemerintahan Mao Zedong membuat kebijakan yang dinamai dengan Great Leap Forward atau gap lompatan besar ke depan, yang tujuannya untuk memperbaiki sistem pertanian dan industri di negara Cina. Kebijakan tersebut justru merubah menjadi bencana, yang mana menghasilkan kegagalan panen dan buruknya metode pertanian yang digunakan. Pada kepemimpinan Mao Zedong, kebijakan yang telah dibuat menyebabkan terjadinya kelangkaan pangan
dan kelaparan. Pada waktu itu sekitar ratusan juta orang kelaparan dan 10 hingga 40 juta orang dilaporkan tewas pada periode 1958 hingga 1962. Tapi semua itu berubah saat pemerintahan negara Cina dipimpin oleh Deng Xiaoping. Di tahun itu, Cina di bawah pimpinan Deng Xiaoping menganut kebijakan yang diberi nama dengan Geige Keifang, yaitu reformasi dan keterbukaan negara Cina. Hasilnya, yang selama ini negara Cina itu dikenal dengan negara yang tertutup dari dunia luar, pada saat itu mulai membuka diri dengan membuka investasi asing diizinkan masuk, aturan bisnis dan perdagangan diperlonggar, sehingga warga biasa yang tadinya nggak punya wewenang untuk mendirikan perusahaan pribadi dikasih izin. Kemudian mereka juga melakukan jual beli produk dengan negara-negara lain. Negara Cina bahkan membuka wilayahnya untuk dijadikan sebagai pabrik bagi perusahaan asing dengan cara melakukan devaluasi mata uang renminbi terhadap dolar Amerika Serikat untuk menarik minat investor dan kemudian memaksimalkan ekspor. Maka dari itu, dari dulu sampai sekarang kita sering banget lihat produk-produk Cina atau produk-produk yang tersebar di dunia yang bertuliskan dengan Made in China. Semua itu berawal dari kebijakan Deng Xiaoping. Sistem ekonomi pasar inilah yang kemudian dilanjutkan oleh pemimpin Cina selanjutnya dari masa Jiang Zemin, Hu Jintao, dan saat ini negara Cina yang dipimpin oleh Xi Jinping. Pada masa sekarang lah, pada masa kepemimpinan Xi Jinping inilah obsesi terbesar negara Cina menjadikan negara adidaya yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Cina pada tahun 2050 mendatang. Tujuan inilah yang direalisasikan, yaitu cita-cita kepemimpinan Xi Jinping inilah kemudian dilakukan dengan berbagai proyek ambisius. Salah satunya adalah pembukaan jalur sutra baru yang diluncurkan di tahun 2013, yakni berupa jalur perdagangan dan jalur infrastruktur yang berupaya menghubungkan negara Cina dengan negara Asia Tengah, Afrika, dan tentunya negara-negara di Eropa. Yang mana proyek ambisius ini melibatkan sedikitnya 60 negara termasuk salah satunya Indonesia. Dan anggaran yang digunakan untuk proyek ambisius ini mencapai angka 1 triliun dolar Amerika Serikat. Ekonomi pasar itulah yang dijadikan sebuah alat, bukan dijadikan sebuah tujuan. Dan kembali lagi, ekonomi dikuasai oleh partai. Bagaimana partai menguasai ekonomi negara Cina? Partai memberikan peranan yang sangat besar dan sentral kepada BUMN menjadi motor penggerak ekonomi, dan itu komunisme. Itu merupakan komunisme yang masih terwujud, dan juga bagaimana peran partai dalam sebuah sendi kehidupan masyarakat sangat-sangat kuat perannya. Berkat kebijakan ekonomi pasar yang diterapkan Cina, hasilnya dalam 40 tahun terakhir sejak tahun 70-an, Cina yang tadinya termasuk negara miskin bertransformasi menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Berbagai kebijakan ekonomi tersebut lantas membuat Cina menjadi salah satu negara dengan pengentasan tingkat kemiskinan tertinggi di dunia. Jika dilihat dari data Bank Dunia dari tahun 1990 sampai dengan 2019, Cina telah berhasil menurunkan kemiskinan di negara tersebut dari awalnya 66,3% di tahun 1990 menjadi hanya 0,1% di tahun 2019. Nilai PDB Cina tersebut juga mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Pada tahun 1960, menurut data World Bank saat itu, pendapatan
per kapita Cina hanya berjumlah 89,5 US dollar, meningkat pada tahun 2021 menjadi 12.556 US dollar atau meningkat 140 kali lipat. Artinya dalam 1 tahun penduduk Cina memiliki penghasilan 12.556 US dollar atau sekitar 180 juta rupiah. Sedangkan PDB Indonesia sendiri pada tahun 2021 hanya 4.291 US dollar atau sekitar 68 juta rupiah, yang artinya 3 kali lipat dari PDB Cina. Bangkit dari kemiskinan yang terjadi saat itu adalah mimpi para pemimpin Cina. Para pemimpin Cina sadar bahwa Tiongkok atau Cina adalah negara yang besar. Zaman dahulu Cina merupakan bangsa yang besar dan mereka ingin mengembalikan kejayaan tersebut, dan mereka yang memiliki posisi yang memang menjadi haknya sebagai pemimpin Asia atau pemimpin dunia. Kalau dipikir, Cina sudah nggak menganut paham komunis ya. Di mata dunia mungkin kita berpendapat atau melihat bahwa Cina sudah meninggalkan komunisnya, tetapi sebenarnya adalah Partai Komunis Cina lah yang mengatur segala sesuatu yang ada di negara tersebut, yang tentunya dengan tujuan untuk mengembalikan kejayaan Cina. Ya, dari awal kita sudah membahas negara Cina dengan kebijakan politiknya, kemudian ekonominya, dan berhasil membawa Cina menjadi negara maju seperti saat ini. Apakah benar tidak ada yang dikorbankan oleh negara Cina untuk meraih semua hal itu? Faktanya, meski PDB Cina secara angka cukup besar, namun kenyataannya ketimpangan sosial di negara Cina cukuplah besar. Hal ini terlihat dari Gini rasio Cina di tahun 2020 yang mencapai nilai 0,49, yang artinya terjadi ketimpangan sosial yang cukup tinggi di Cina. Ketimpangan sosial yang sangat besar dan tidak ada jaminan sosial yang menyeluruh di Cina menyebabkan kaum miskin semakin banyak, terutama di daerah-daerah pedesaan. Walaupun Tiongkok mempunyai rekor dalam pengentasan kemiskinan yang ekstrim, tapi juga banyak kaum miskin yang tidak terus dan tidak tersentuh oleh kebijakan kesejahteraan pemerintah. Dan faktanya, kesejahteraan sosial di Tiongkok sangatlah timpang. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? Indonesia bisa nggak maju seperti Cina? Demikian pembahasan kali ini. Kira-kira tema apa lagi yang akan kita angkat selanjutnya di channel ini? Tulis saran dan komennya ya.